ini ada topik yang menantang sebenarnya, karena ini kalau mau dibahas banyak sekali. Saya sebenarnya suka kalau topik ini dijadikan talk show gitu ya, karena ini banyak sekali aspek dari kehidupan yang merendahkan hati. Humility itu apalagi kalau dari pelayanan hidup saya setelah melewati pelayanan ini dari tahun 98, saya melihat rekan-rekan hamba Tuhan saya dan saya sering menegur mereka dan selalu mengingatkan ayo jaga hati dan lain sebagainya, karena kerendahan hati itu sesuatu yang seringkali kita terbuai sama dunia dan akhirnya kita lupa bahwa sikap hati kita akhirnya jadi salah gitu ya. Rendah hati bukan rendah diri, itu dua hal yang berbeda. Rendah hati berarti sikap hatinya tuh betul-betul tidak sombong sikap hati, karena seringkali juga sikap hati nggak kelihatan sama orang lain. Kalau rendah diri itu berarti tidak percaya diri dan itu minder. Itu juga bahaya sebenarnya, karena rendah diri itu akarnya sama dengan kesombongan, tapi nggak sadar aja orangnya, cuman manifestasinya beda. Rendah diri, dia minder dan akhirnya dia banding-bandingin dirinya sama orang lain. Itu topik yang berbeda lah ya. Kita mau bahas tentang humility, tentang apa sih yang Alkitab tulis, karena banyak sekali yang Alkitab tulis. Mudah-mudahan ada beberapa poin saya mau bagikan supaya semua teman-teman mengerti kerendahan hati itu bisa berdampak kemana-mana dan hidup kita jadi luar biasa sebenarnya kalau kita mengerti prinsip ini. 2 Korintus 4 ayat 5, ada kemungkinan ada beberapa ayat yang cukup banyak ayat, saya berikan, catat aja. 2 Korintus 4 ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, ini dasarnya gitu ya, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Bukan diri kami yang kami beritakan. Itu dalamnya luar biasa. Ini ayat yang menjadi ayat acuan saya kepada teman-teman hamba Tuhan saya. Kalau lagi seminar hamba Tuhan, ini yang salah satu saya bagikan. Bukan diri kita yang kita beritakan, bukan Billy Lantang yang saya beritakan, bukan. Dan itu harus terus menjadi pedoman hidup, bukan sekedar di atas mimbar saja, tapi di mana saja. Karena saya tidak setuju dan saya paling menentang untuk, misalnya saya ngomong dari sisi hamba Tuhan ya, pembicara lah, kita semua hamba Tuhan juga. Dari sisi pembicara yang diundang misalnya, banyak orang-orang yang diundang punya rider seperti artis. Rider itu berarti saya mau naik pesawat ini, saya harus duduk di bisnis kelas misalnya, saya harus bawa keluarga saya harus tinggal di hotel bintang 5 misalnya, saya harus dijemput sama mobil ini misalnya, saya harus makan di tempat itu dan seterusnya. Bahkan ada beberapa yang tanya dulu PK-nya berapa nanti, kemudian ditanya lagi jemaatnya banyak nggak, tempatnya di mana. Itu riders namanya. Dan waktu saya dari yayasan saya pernah mengundang hamba Tuhan untuk pembicara untuk khotbah di salah satu acara besar kami di yayasan kami, yaitu acara Natal. Itu yang terjadi, kami dikasih selembar kertas, waktu itu di fax, dan itu harus ditulis. Saya bilang sama staf saya nggak usah ditulis, nggak usah diundang, karena bagi saya udah menunjukkan kepada diri saya bahwa wah, ini bukan memberitakan isi hati Tuhan, memberitakan dirinya ya. Itu ayat ini. Dan saya sengaja buat podcast kemarin, di podcast saya undang salah satu hamba Tuhan, kita belak-belakan ngomongin persembahan kasih, karena saya udah capek sama hal-hal seperti begini. Ini salah satu dari kalau saya bisa bicara ini, saya bicara dari komunitas pembicara hamba Tuhan gitu ya, dan itu yang terus harus diluruskan. Jadi saya mempunyai kesempatan seperti begitu kalau saya lagi seminar sama mereka. Jadi kalau saya bicara di depan mereka, ya itu yang saya sampaikan gitu ya. Jadi sebab bukan diri kami yang kami beritakan, ini bisa masuk ke dalam hal-hal yang tadinya tabu, nggak dibicarakan. Kita bisa bongkar semuanya kalau hal seperti ini, karena sikap hati itu banyak sekali nggak ketahuan ya. Sikap hati banyak sekali orang nggak bisa lihat, belaga di depannya manis-manis, tapi sikap hatinya begitu. Jadi kalau kita mau ngomong kalau kita mau bicara soal kerendahan hati, kita harus benar-benar bongkar sampai ke akar-akarnya. Sebenarnya itu sebenarnya. Mudah-mudahan ini dasarnya supaya teman-teman mengerti. Ya, yang pertama, prinsip yang pertama itu Yesus mengajarkan kepada murid, sama lah, mereka juga begitu.
mereka rada-rada belagu gitu ya, karena mereka tahu bahwa oh Yesusnya hebat buat mujizat digandrungi banyak orang dan lain sebagainya. Mereka akhirnya bertengkar di antara mereka siapa yang akan jadi pemimpin dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ibu daripada Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus satu hari dan tanya, gimana nih caranya supaya anak-anak saya bisa duduk di sebelah kanan Bapa nanti. Kan kurang ajar, duduk di sebelah kanannya Bapa. Yaitu sampai Yesus bilang itu bahkan adalah kedaulatan daripada Bapa di surga. Sampai kayak begitu loh nanya. Nah, di Markus 10 ayat 43 itu perikop yang sama. Ada kemungkinan ini kejadian di tempat yang sama. Ibunya tanya, sekarang Yohanes sama Yakobus nanya juga gitu ya. Jadi ini jawaban Yesus. Markus 10 ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini jawaban Yesus. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua orang, untuk semuanya. Karena anak manusia, karena Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ada karena saya harus melayani. Saya ada bukan untuk dilayani. Jadi itu jadi prinsip hidup saya selama 24 tahun pelayanan. Dan itu yang selalu saya ingatkan diri saya untuk jaga hati. Jadi sampai hari ini saya atur sendiri jadwal saya kasih kesaksian diri saya sendiri lah ya, supaya teman-teman ngerti. Saya nggak pernah suruh sekretaris atau siapapun yang ngatur jadwal saya, karena saya cukup teliti orangnya. Jadi semua jadwal yang masuk ke saya screenshot. Prinsipnya yang penting sayanya benar, bukan yang penting saya tidak salah gitu loh. Kadang-kadang gerejanya salah gitu. Jadi saya kadang-kadang belum dikonfirmasi mau hari minggunya, saya yang kontak mereka dulu karena nggak dapat konfirmasi. Bu, Pak, ini hari Minggu menurut jadwal saya ngisi di sana, betul nggak gitu? Nah, beberapa kali, nggak sering sih ya, adalah 1-2 kali 1 tahun mereka kasih tahu, oh enggak Pak, nggak ada gitu. Nah, screenshotnya kan saya simpan selalu, saya kirim balik, ini loh pembicaraan kita. Oh ya ampun Pak, mohon maaf gitu. Nggak masalah, sama sekali nggak masalah, yang penting bukan saya yang salah gitu loh ya. Jadi semua jadwal yang masuk ke saya, semua orang yang nanya sama saya jadwal, yang datang duluan, yang minta duluan, itu saya kasih. Saya prinsipnya gitu. Nah, satu hari saya diundang sebuah gereja yang sangat kecil yang ada di Gang di Jakarta. Di hari yang sama ada sebuah gereja yang sangat besar mengundang saya. Dan saya bilang sama orang itu, mohon maaf Pak, nggak bisa, udah terisi. Mungkin ada kemungkinan ini karena gereja besar, dia ngerti dia punya kemampuan besar gitu ya. Jadi dan mungkin biasa juga nggak ditolak gitu ya. Kemungkinan besar dia nggak pernah ditolak gitu. Sama orang siapapun yang diundang pasti mau. Dia tanya sama saya, emang ada apa Pak? Gitu. Saya udah ada jadwal, saya bilang gitu. Dan kemudian dia mulai tanya begini, mohon maaf Pak, jadwalnya di mana gitu. Pertama saya masih belum sadar gitu. Saya bilang, oh saya ada jadwal di sini, saya sebut gerejanya. Ya sekarang zaman sosial media jadi bisa di Google dan lain sebagainya. Dan itu kalau di Google kelihatan lah, kalau dilihat klik fotonya gitu, lokasi dan semuanya kelihatan di gang. Bahkan kalau saya ke sana, mobil saya parkir di depan, saya jalan masuk ke dalam gang. Bahkan saya pernah naik Grab ke sana karena susah parkir di situ. Tiba-tiba dia bilang begini, Pak, nggak bisa dibatalin aja tuh yang di situ. Maksudnya Pak, ya batalin aja kan, bisa ke kita dulu nanti, mungkin bisa di reschedule yang gitu-gitu. Di situ saya ngerti maksudnya dia. Dan mulai saat itu saya blok dia dan saya nggak mau lagi ke situ. Saya cukup keras dalam hal seperti begitu karena bagi saya ini prinsip. Saya bilang ini, mohon maaf Pak, mendingan nggak usah deh kalau kayak begitu. Dan saya bukan tipe kayak begitu soalnya. Itu bagi saya sikap hati soalnya. Jadi banyak orang datang kepada saya, mungkin karena ngelihat saya ada di gereja besar segala macam, sungkan gitu ngundang misalnya. Saya bilang enggak, prinsip saya adalah siapapun ngundang saya duluan, saya kasih. Karena itu prioritas, siapa yang ngundang duluan saya kasih. Kalau udah telat ya udah gitu loh. Dan itu yang saya kasih tahu sama dia. Dan itu akhirnya menjaga hati saya, menjaga sikap hati saya, dan itu yang selalu saya baca di sini. Saya ada untuk melayani seperti Yesus, bukan untuk dilayani. Paham ya? Itu sikap hati loh. Dan seringkali saya menemukan teman-teman saya waktu saya ngobrol sama mereka akhirnya banyak yang ngaku sama saya, iya sih, aku pernah bohong.
Maksudnya dia batalin jadwal di gereja yang kecil karena dia mengejar panggung yang lebih besar dengan dalih macam-macam. Mohon maaf Pak, saya salah schedule lah, apalah dan lain sebagainya. Nah itu yang harus dibongkar gitu. Ini saya bicara dari sisi hamba Tuhan ya. Jadi ini sikap hati. Sikap hati seringkali orang nggak tahu. Itu sebabnya Yesus katakan, jadilah hamba, karena saya datang untuk melayani, bukan untuk dilayani gitu loh. Nah kemudian dia teruskan begini, Yohanes 13 ayat 4 sampai 5, dia katakan begini. Lalu bangunlah Yesus gitu ya, ini kisahnya, dan menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Ini adalah kisah di mana saat itu di bangsa Yahudi, kalau kita lihat semuanya pada saat itu semuanya pakai sandal dan debunya kemana-mana, nggak ada beton saat itu ya. Jadi udah kebiasaan orang kalau datang ke sebuah rumah ya, kita masih kalau ke Israel masih bisa lihat rumah-rumah zaman dulu, dan semua perangkat-perangkat kehidupan saat itu sudah biasa ada seseorang yang menyeka kaki daripada orang-orang atau tamu yang mau datang, khususnya kalau lagi ada perjamuan Paskah ketika keluarga datang dan seterusnya. Biasanya yang menyeka kaki adalah pesuruh atau PRT, pembantu rumah tangga pada saat itu. Jadi posisi yang paling rendah, dan itu yang dia lakukan kepada murid-muridnya. Posisi yang paling rendah, dia basuh kaki murid-muridnya. Kemudian dia berikan pelajaran kepada mereka. Pelajaran ini pelajaran daripada dasar, daripada kerendahan hati yang sangat dalam, yang dia berikan prinsip atau pandangan Yesus kepada mereka tuh dia berikannya begini ya. Yohanes 13 ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Yesus mulai ngomong lebih dalam. Saya membasuh kamu, maksudnya saya membasuh dosamu. Ya, ini yang saya lakukan pada hari ini, sikap daripada jadi hamba. Saya lagi ngajarin kalian. Udah gitu ada prinsip kebenaran di dalamnya. Sebentar lagi saya naik ke kayu salib, saya akan membasuh dosamu. Oke. Kemudian ayat yang ke-10, Yesus mengatakan begini. Yohanes 13 ayat 10. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Jadi sekali kita dikuduskan di atas kayu salib, selesai udah dosa kita, dan once and for all kita diampuni sekali dan untuk selamanya. Ya, itu namanya posisi kita sudah dikuduskan sama Tuhan, secara posisi didapat di hadapan Tuhan. Nah, setiap hari itu ada yang namanya progresif pengudusan. Jadi tiap hari pasti kita ada salahnya. Ya, kita pasti melakukan mungkin dosa sengaja atau tidak sengaja, ada keteledoran dan lain sebagainya. Itu namanya progresif pengudusan. Itu sebabnya dia katakan begini, karena kamu sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ini dia bicara dalam sekali, dia bilang, pokoknya dia ngomong begini, intinya dia bilang begini, nanti ketika saya mati di kayu salib, saya akan ampuni dosamu sekali dan untuk seterusnya. Berarti kalau cara kita berdoa sebenarnya di hadapan Tuhan tuh, kita harusnya ngomongnya begini. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bilang gini, Tuhan terima kasih dosaku sudah diampuni. Kurang tepat kalau kita berdoanya gini, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan udah diampuni dulu dan untuk selamanya. Kita belum ada loh saat itu, dia sudah mengampuni dosa kita, bahkan dosa besok udah diampuni sama Tuhan. Bukannya berarti itu tiket buat dosa, bukan ya. Saya udah pernah ajarkan dosa selalu ada akibatnya ya. Akibatnya itu juga bukan kutukan dan hukuman dari Tuhan, itu karena ulah kita sendiri. Semua perbuatan-perbuatan kita ada akibatnya. Jadi maksudnya ada pengudusan sekali dan untuk selamanya, dosa diampuni. Ada yang namanya progresif pengudusan tiap hari. Jadi makanya dia katakan sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, itu dia berikan prinsip ini kepada mereka, dan kemudian dia katakan begini, Yohanes 13 ayat 15. Ini dasar kalau kita mau jadi hamba, kita mau melayani orang, kita mau gampang memaafkan orang lain, kita mau hidup kita untuk bersahabat, kemudian tidak menimbulkan kericuhan, damai nomor 1 dan seterusnya. Ini ada di ayat ini, Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Ini dia lagi kasih tahu kepada mereka, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Selalu di kanan kiri kita pasti ada orang-orang yang berbuat salah. Sama kita juga banyak salahnya, sama aja.
Ada yang kesalahannya terlihat, ada yang tidak terlihat. Ada yang tiba-tiba menyinggung perasaan kita, tiba-tiba kita kontak sama orang yang seperti begitu dan melukai bahkan hati kita. Yesus katakan, jadilah hamba. Berarti apa? Cepat memaafkan. Kita nggak perlu untuk jadi sahabat sama semua orang. Kita jaga jarak nggak masalah gitu loh. Oh, ini orang seperti begitu, ya udah aku jaga jarak. Yang penting aku tidak kepahitan sama dia. Yang penting ketika aku ketemu sama dia, aku bahkan nyapa duluan. Gitu loh. Itu yang diajarkan sama Yesus, sikap hati. Sikap hatinya tuh hamba gitu loh. Ketika saya ketemu, tugas saya melayani dia. Salah satu tugas melayani dia adalah saya nyapa duluan, halo gitu. Jangan silent treatment. Jangan nyebelin, buang muka aja. Bukan itu yang diajarkan. Karena dia katakan begini, pengudusan itu terjadi tiap hari loh, karena kamu juga banyak salahnya gitu loh. Orang lain juga gitu. Sekarang kamu lakukan apa yang aku lakukan kepadamu, gitu loh maksudnya. Jadi membasuh kaki itu artinya dalam, bukan sekedar basuh kaki terus dia kasih tunjuk, nih loh aku mau jadi seperti apa. Enggak, dia basuh kaki terus diajarin. Oke, nanti kalau aku mati kita bisa terjadi namanya positional sanctification. Posisimu dikuduskan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kamu bisa datang ke hadiratku kapan saja, di mana saja, dalam posisi apa saja. Kemudian setiap hari terjadi pengudusan secara progresif dalam hidupmu, karena aku pasti buat salah. Apalagi orang lain. Lakukan apa yang aku lakukan kepadamu, terapkan itu kepada orang lain. Kemudian dilanjutkan lagi di Yohanes 13 ayat 17, dikatakan begini, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Seringkali di dalam pikiran kita yang kita ditipu sama iblis adalah, enak aja, ngapain aku negur duluan, ngapain aku maafkan dia, untung dong dia, rugi dia aku. Enggak, itu salah, itu kebohongan iblis. Justru di awal ketika kita lakukan itu, justru ketika sedang sulit-sulitnya kita memaafkan orang itu, ujung daripada perjalanan itu kita dibuat berbahagia sama Tuhan. Itu jaminan, itu jaminan. Justru kita akan kurus kerontang dan akhirnya penuh dengan penyakit kalau kita simpan kepahitan. Karena kita beranggapan bahwa enak aja. Makanya ketika suami istri datang kepada saya dan istri saya, dan kemudian kita sering sekali bilang sama mereka begini, Pak, Bu, bilang maaf duluan sama pasangan. Sering kali mereka bilang ini, enak aja, kan dia yang salah. Bukan itu prinsipnya. Kita mengampuni dia sama seperti Kristus mengampuni kita. Saya melakukan itu sama seperti Kristus melakukan itu kepada saya. Bukan berdasarkan apa yang dilakukan kepada saya, bukan. Di awalnya nggak enak memang, karena kan lawan daging, betul-betul enak. Jaminannya adalah kamu pasti berbahagia, karena kita lepaskan segala-galanya. Itu sikap hamba namanya. Itu sikap hati, dan seringkali itu nggak kelihatan. Nah kemudian ini yang paradoks gitu ya, yang merupakan sebuah sesuatu yang kalau kita lihat sepintas kok bertentangan banget gitu ya. Diajarkan begini di 1 Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan katakan begini. Prinsip yang kedua gini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, royal priesthood namanya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu bangsa yang terpilih, kita semua dipilih sama Yesus. Kemudian dia katakan begini, kamu adalah imamat yang rajani. Berarti kamu hebat loh, kamu luar biasa loh. Dia katakan begitu ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu punya aku loh. Kalau kita baca ini, mungkin kita berpikir begini, aku disuruh jadi hamba, sekarang aku disuruh jadi imamat rajani. Maksudnya apa sih? Nah, ini yang Yesus ajarkan. Ini yang Alkitab ajarkan. Sikap hati hamba, perilaku di luar rajani. Apa yang kita lakukan dengan hebat, tapi hatinya hamba. Jangan kebalik. Kalau kebalik, luarnya seperti hamba, begini-begini, oh iya, dalamnya rajani, mangkel terus. Ajar nih orang. Kebalik jadi apa? Munafik, kesombongan terjadi.
Rajani itu nggak boleh jadi sikap hati. Rajani itu perilaku di luar, karena royal priesthood, imam yang rajani. Saat itu imam besar waktu di zaman perjanjian lama, oh luar biasa, jubahnya beda sama yang lain, dari kaum Lewi. Hari pendamaian ketika dia mau masuk ke dalam rumah Kudus, itu upacara luar biasa yang dielulukan dia, imam besar, karena dia mewakili untuk menghapus dosa para umat bangsa Israel. Tapi itu udah gak ada lagi, karena ada imam besar namanya Yesus yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus, tidak membawa darah daripada hewan, membawa darahnya sendiri. Dia mengorbankan hidupnya. Sekarang diajarkan, sekarang kamu imamat rajani ya, itu artinya perilakumu rajani. Itu loh. Jadi apapun yang kita lakukannya betul-betul profesional dalam hidup ini, gitu loh. Jadi yang namanya silent treatment itu bukan rajani, itu anak kecil. Jadi kalau ada orang nyebelin sama kita nggak usah kasih kita wah aku ngomongan sama dia gitu. Itu anak kecil. Saya punya sikap rajani. Saya ketemu sama orang yang nyebelin saya, paling tidak saya sopan sama dia. Saya nggak usah berteman sama dia kok. Saya nggak usah deket-deket sama dia. Saya akan jaga jarak sama dia. Itu nggak salah. Tapi rajani, itu yang Yesus ajarkan. Jadi ketika kita mengerti prinsip ini, kita mengerti apa yang Yesus ajarkan tentang kedua hal ini. Ya. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 mengatakan begini. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Ini prinsip yang Yesus ajarkan, dan ini yang dicatat oleh Filipi, dikatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Apapun yang kamu lakukan seperti Dia. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahkan dalam tanda kutip meninggalkan tahtanya untuk menjadi sama seperti manusia, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Itu adalah prinsip hamba yang rajani, mengambil rupa manusia. Raja atas segala raja yang memiliki tahta yang luar biasa menjadi mengambil rupa manusia. Sama seperti kita kalau ngomong sama anak kecil. Kalau kita bicara sama anak kecil kan kita nggak mungkin pakai sikap kita yang tidak menyesuaikan diri sama dia. Dia kan, kita pasti ngomongnya begini, hai namanya siapa? Gitu kan. Itu adalah prinsip Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Tuhan jadi manusia. Dia mengambil rupa manusia, dia berbahasa bahasa kita, bahasa manusia supaya kita ngerti. Itu sebabnya dia bicara sama murid-muridnya, diajarkan murid-muridnya yang banyak kali memang nggak mudeng, sama seperti kita juga kok, memerlukan waktu untuk akhirnya ngerti firman. Jadi itu sikapnya dia yang dia ambil menjadi manusia. Nah, kalau kita mengerti prinsip ini, kita akan belajar juga untuk menjadi seperti Kristus. Apa? Penyesuaian diri. Penyesuaian diri sama orang lain. Kita untuk melayani kok, bukan untuk dilayani. Jadi saya harus menyesuaikan diri sama orang yang nyebelin sama saya pun, saya menyesuaikan diri sama dia. Saya ngikutin aja caranya dia. Pernah ketemu orang kalau ngobrol dan tiba-tiba dikit-dikit kita ngomong, tiba-tiba dia akan terus potong dan dia akan selalu ngomong tentang dirinya sendiri. Capek nggak? Capek. Lagi ngobrol, tiba-tiba, oh ya saya juga gitu Pak, oh ya saya juga gitu, oh saya gini. Dia, jadi Pak gimana Pak? Terus dia ngobrol lagi sama saya. Terus saya ngomong, jadi saya gini Pak, saya gini. Oh ya saya juga gitu Pak, saya gini. Panjang deh jadinya. Lama-lama saya bilang, Bapak ini cerita nih. Gitu. Pernah ketemu orang seperti begitu? Itu adalah ciri-ciri orang yang ya gitulah, yang akhirnya mempunyai sikap yang sama sekali tidak rajani. Makanya Yakobus katakan apa? Cepat untuk mendengar, lambat berbicara. Jadilah pendengar yang baik. Salah satunya begitu. Itu penyesuaian diri. Orang yang menyesuaikan diri pasti akan timbul yang namanya hubungan. Ketika ada hubungan, timbul yang namanya kepercayaan, di ujungnya orang itu akan dipengaruhi. Saya punya kelompok sel di rumah saya yang kita ketemu setiap hari Rabu. Saya, kalau ada yang bertanya, saya tidak mengembalakan gereja, saya tidak pernah terpanggil untuk mengembalakan gereja. Saya suka dengan komunitas. Jadi saya mengembalakan teman-teman saya yang mau dimentor sama saya, enggak banyak, cuma 20 orang. Kalau
semuanya datang 30, mentoknya segitu udah, dan selalu hybrid gitu ya, dan ada maksudnya online dan onsite. Nah, waktu mereka datang, pastilah di dalam komunitas pasti ada yang nyebelin. Tugas saya adalah untuk melayani orang. Jadi tugas saya adalah menyesuaikan diri sama dia, menyesuaikan diri dengan bahasa-bahasa dia, dengerin dia, dan kasih tahu pelan-pelan. Tahun lalu ada seseorang yang datang ke tempat saya dan minta dimentor sama saya, dan dia adalah orang yang sangat agnostik, tidak percaya dengan pekerjaan Tuhan. Bagaimana cara kasih tahu? Gak bisa yang namanya, oh kamu gini-gini, Tuhan Yesus gini. Gak, mental sama dia. Ngobrol pelan-pelan, dengerin keluh kesah dia. Saya tahu kalau saya ngomong firman pasti masuk sini keluar sini. Alami Tuhan ya, dampingin aja. Timbul yang namanya hubungan, karena dia ngerasa tidak dihakimi. Wah, dia ngomong segala macam tentang Tuhan, saya diam aja. Saya diam, saya bilang, iya sih, kalau kamu merasa begitu ya nggak apa-apa juga sih, nanti ada prosesnya, ikutin aja gitu. Timbul hubungan, akhirnya dia percaya sama saya. Level berikutnya timbul kepercayaan, dia mulai datang terus-terusan. Lambat laun setelah 6 bulan saya mulai bisa kasih pengaruh sama dia. Hari ini dia salah satu pembicara yang luar biasa di kelompok sel kami. Dia barusan kasih kesaksian kemarin, hari Rabu kemarin, dan semua diberkati. Dia bilang, aku dalam hitungan 1 tahun diubahkan Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang di sekitarnya, bukan saya aja ya, teman-teman yang lain juga saya kasih tahu sama mereka, penyesuaian diri, lakukan seperti Kristus lakukan. Dia menyesuaikan diri seperti manusia. Itu maksudnya. Oke. Paulus katakan begini, 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Perhatikan, ini jelas banget. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Prinsipnya ini, aku bin lantang menjadi seperti orang yang agnostik. Menjadi seperti itu toleransi. Kalau menjadi itu kompromi. Saya tidak kompromi, saya toleransi. Menjadi seperti. Paulus katakan, aku menjadi seperti mereka supaya aku bisa ngobrol sama mereka, dan lambat laun aku kasih pengaruh firman Tuhan supaya aku bisa memenangkan mereka. Pahamin? Itu yang Yesus ajarkan, sikapnya hamba. Berkali-kali saya tersinggung ketika Yesus saya dicela-cela sama dia. Ada momen-momen di mana saya pengen ngomong, enggak gitu, Yesus enggak gitu. Tapi sabar, saya selalu ingatkan diri saya di sini untuk melayani, saya di sini untuk menyesuaikan diri saya sama dia. Dengerin aja. Dia lagi mengeluarkan isi hatinya, biarin aja. Dalam hitungan 1 tahun, dia menjadi orang percaya, bahkan dia mengalami Tuhan hari-hari ini. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, sampai-sampai dia bilang gini, luar biasa ya Tuhan ya. Yang tadinya aku nggak percaya, sekarang dia nyata dalam hidupku. Walaupun penghasilanku tidak seperti dulu, aku hidupku dalam damai sejahtera Tuhan. Dan seterusnya dan seterusnya. Nanti dibaca sendiri di rumah. Waktu saya udah mau habis. Ini banyak sekali sebenarnya bahannya. Pernah dengar kisah orang namanya Barnabas? Bukan Barabas ya, Barnabas. Barnabas itu, saya nggak usah bacain ayat-ayatnya, saya kasih kisahnya aja. Banyak di Kisah Para Rasul 4, 5 gitu ya. Nanti teman-teman baca sendiri. Barnabas ini adalah orang yang mungkin kita nggak pernah dengar namanya. Yang kita dengar yang paling ngetop dan paling luar biasa di Perjanjian Baru namanya Paulus. Betul? Dia adalah orang yang ada di belakang layar kehidupan Paulus. Dia berasal dari Pulau Siprus, pulau kecil. Dan pekerjaan dia adalah dia membantu Paulus. Paulus adalah ex-pembunuh yang memperkenalkan dia kepada markas besar orang-orang Kristen di Antioquia. Itu Barnabas. Itu tertulis di Kisah Para Rasul. Jadi dia cari Paulus, dia bawa Paulus ke Antioquia. Antioquia itu markas besar kehidupan jemaat mula-mula yang disebut orang Kristen, itu dari situ. Bisa bayangkan ketika dia bawa Paulus, apakah mereka bilang begini, yang bener aja kamu,
Nanti kalau dia bohong-bohongan, dia berkedok, terus akhirnya kita dibunuh semuanya, gimana? Aku jamin. Kita nggak pernah dengar namanya. Gara-gara Paulus ketemu sama network jejaring di Antioquia, dia memiliki perjalanan ke Makedonia, kemana-mana, dan tertulislah kitab-kitab seperti Efesus, Kolose, dan seterusnya, Korintus, dan seterusnya. Itu ada orang di balik layar yang kita nggak pernah dengar. Seseorang yang menjual harta miliknya dan memberikan hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Orang kaya loh, punya rumah di sebuah pulau Siprus. Dan Alkitab menjelaskan juga salah satu kisah yang luar biasa. Mereka lagi pelayanan, dia bawa sepupunya namanya Yohanes yang disebut Markus, John Mark. Yohanes yang disebut Markus adalah penulis kitab Markus. Dan Yohanes yang disebut Markus ini ketika lagi gabung sama kelompoknya mereka, tiba-tiba satu hari Paulus yang keras dan dominan bilang gini, nggak mau, jangan ajak dia, karena kemarin waktu kita lagi mau pelayanan dia nggak datang, mungkin telat, mungkin udah nggak usah ikut gitu. Disiplin aja, nggak usah ikut. Barnabas dia bilang, ya udah bos pergi dulu di sana, aku temenin John Mark, aku temenin Yohanes yang disebut Markus. Diajak ke pulaunya. Mungkin mereka duduk di pinggir pantai, kita nggak tahu. Dia konseling sama Yohanes yang disebut Markus, sepupunya. Gus, udahlah Gus, si bos memang begitu, orangnya dominan, udahlah, ampunilah. Alkitab mencatat Paulus pernah, dan setelah kejadian itu Paulus nggak pergi sama Barnabas, dia perginya sama Silas. Ingat ya kisah-kisah itu ya. Akhirnya mereka baikan, didamaikan, dan akhirnya mereka pergi berempat. Mereka akhirnya punya tim yang luar biasa. Kita nggak pernah dengar nama ini. Yang kita lihat pekerjaan Paulus yang luar biasa, di baliknya ada orang yang punya hati hamba dan punya sikap rajani yang namanya Barnabas. Dan Alkitab mencatat semuanya itu. Jadilah orang yang selalu tanggap dan bilang, Tuhan, ini banyak kebutuhan, aku harus melayani Tuhan, dengan sikap hamba Tuhan. Saya akan tutup dengan kisah nyata yang luar biasa ini. Saya punya teman di Jakarta, seorang yang punya rumah, rumahnya sederhana, ya, keluarganya anaknya 2. Kira-kira 20 tahun yang lalu dia memutuskan untuk menginjil kepada pemulung-pemulung di Jakarta. Dan bapak ini teman baik saya, akhirnya menjadi teman baik saya. Dia setiap hari keluar dari rumahnya yang sangat layak, rumahnya bagus banget, kecil tapi bagus. Dia keluar dengan pakaian pemulung, dengan gerobaknya dia jalan memulung. Dan pasti dia ketemu sama pemulung-pemulung lah. Dia mulai menginjilkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Teman-teman tahu, dalam hitungan kira-kira 3 tahun dia mempunyai jemaat di Jakarta 2.000 jemaat. Dan tahu apa yang terjadi? Dia membuka cabang sampai 10, cabangnya 20, per cabang itu 100 orang. Ketemunya di mana? Kolong jembatan, pinggir rel kereta, dan dia punya tempat juga beberapa, ada tempat-tempat kecil di pinggir tempat pembuangan sampah. Saya melayani di gereja dia berkali-kali. Bahkan kalau saya lagi khotbah di pinggir rel kereta, kalau kereta lewat saya harus diem karena nggak ada mic. Keretanya lewat, nggak bisa ngomong. Saya pernah pelayanan di ujung dekat Tanjung Priok, tiba-tiba di dalam rumah air pasang. Jadi lagi bawa firman, tiba-tiba kakinya semuanya direndam air. Dan itu air got. Karena air pasang menekan air gotnya naik. 2.000, bukan recycle. Kan ada gereja yang terima dari jemaat lain, bukan. Ini betul-betul pure semuanya, orang-orang yang lahir baru terima Yesus karena hasil dia memulung. Dan hasil memulungnya itu juga diberikan kepada mereka. Salah satu orang yang dia pernah beritakan Injil, marah sama dia, bahkan pernah membuang dia ke sebuah kali Ciliwung. Kalau teman-teman tahu di Jakarta kan kali Ciliwung besar, dibuang ke situ. Orang yang membuang dia
akhirnya menjadi wakil gembala. Yayasan kami support dia. Dia setiap bulan datang ke kantor saya. Kami support dia, saya pelayanan di gereja dia. Bahkan saya panggil teman-teman hamba Tuhan untuk buat tim khusus melayani di mereka. Yang terjadi apa? Gak ada yang mau. Karena gak ada PK-nya. Kita kalau ke sana kita bawa makanan, kita beri kok kepada mereka. Setiap kali jumlah mereka udah lebih dari 2.000, dia masukin ke gereja-gereja lokal karena dia nggak bisa tampung deh. Dan jemaatnya bertambah terus menerus. Kira-kira tahun 2018 Pak Manja ini namanya, dia meninggal. Hati saya hancur, sedih. Dia dedikasikan hidupnya untuk jadi kado bagi orang lain. Jadi kalau kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau belajar humility, saya mau belajar supaya hati saya rendah hati, Yesus sudah ajarkan kepada kita, milikilah sikap hati yang penuh dengan hamba dan memiliki perilaku rajani di luar sini. Jadilah orang-orang yang belajar senantiasa menyesuaikan diri sama orang lain, bahkan sama musuh kita, dan lakukan apa yang Yesus lakukan. Selalu berpikir begini, apa sih yang kira-kira Yesus lakukan kalau dia ada di sini dan dia ketemu orang seperti begini? Karena dia ajarkan itu kepada kita semua.